Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alvina Febriani dengan NIM 2102 3110036, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi John Maynard Keynes dalam pandangan aliran Keynesian dan ekonomi klasik. John Maynard Keynes adalah seorang revolusioner, kolektor seni modern, pemimpin perusahaan asuransi jiwa, dan direktur Bank of England. Ia berhasil mengubah ilmu ekonomi menjadi sebuah senjata mematikan bagi revolusi sosial yang terjadi di banyak negara di dunia. Sebelum Maynard Keynes muncul, para ahli ekonomi selalu bertahan dengan pemikiran pesimis mengenai perubahan sosial masyarakat, yang menurut mereka akan sangat sulit mengubah kehidupan masyarakat yang selalu berada pada kondisi depresi. Tetapi Keynes adalah seorang optimis yang percaya bahwa resesi dan depresi dapat dilawan dengan bantuan perubahan ekonomi. Pada tahun 1929 sampai 1933, terjadi peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Great Depression membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Depresi yang berlangsung lama ini pun membuyarkan keyakinan dunia terhadap hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwa invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Nyatanya, asumsi ekonomi klasik ini tidak terbukti dari peristiwa inilah. Muncul revolusi Keynes yang ditandai dari terbitnya buku berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Pada 1936, karya ekonomi Inggris John Maynard Keynes, buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neoklasik. Teori klasik dinilai Keynes mengandung banyak kelemahan, sehingga perlu diperbaiki dan disempurnakan seperti masalah mekanisme pasar, keseimbangan pasar, ketenagakerjaan, analisis biaya, tabungan dan investasi, dan juga kritikan yang habis-habisan oleh Keynes terhadap tokoh klasik J.B. Say tentang teorinya supply creates its own demand, yang berbeda dengan kelompok klasik yang mendasar pada bekerjanya mekanisme pasar. Maka Keynes mendasarkan pada adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya krisis pada Amerika Serikat tahun 1930. Ia menyatakan bahwa salah satu penyebab yaitu adanya intervensi dari pemerintah yang menaikkan harga tukar agar barang tidak dapat masuk ke Amerika, sehingga terjadinya krisis tersebut pada tahun 1930. Beberapa pemikiran dan konsep ekonomi aliran Keynes yaitu: 1. Dasar filsafat teori Keynes. Yang kedua, Underemployment Equilibrium. Yang ketiga, pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Yang keempat, inti pokok pemikiran Keynes. Yang kelima, preferensi likuiditas atau liquidity preference. Yang keenam, tentang rupiah. Yang ketujuh, tentang tabungan. Yang kedelapan, pasar barang. Yang kesembilan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang ke-10, permintaan agregat. Yang ke-11, teori permintaan uang Keynes. Perbedaan aliran Keynes atau J.M. Keynes dengan aliran ekonomi klasik Adam Smith. 1. Perbedaan filosofi ekonomi aliran Keynes dengan ekonomi klasik. Perbedaannya yaitu dimulainya era aliran Keynes saat buku The General Theory of Employment, Interest and Money pada 1936, karya ekonomi Inggris John Maynard Keynes. Buku ini ditulis berbagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi tahun 1930-an. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Keynes mendasarkan pada adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan dimulainya era ekonomi klasik pada tahun 1776 saat The Wealth of Nations karya Adam Smith dirilis, yang dimana dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik.
Filosofi ekonomi pada saat itu ialah pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutnya dengan metafora atau tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. 2. Perbedaan nilai ekonomi yang diharapkan, aliran Keynes dengan aliran ekonomi klasik. Aliran Keynes nilai dalam mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta. Keynes menyatakan bahwa nilai mekanisme pasar bebas tidak secara otomatis menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi, karena adanya kekakuan dalam berbagai sektor ekonomi. Oleh sebab itu, untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi, diperlukan peranan pemerintah secara aktif atau government intervention yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Sedangkan ekonomi klasik berbicara mengenai arti nilai dalam ekonomi. Smith mengidentifikasikan barang memiliki dua nilai, yakni nilai guna dan nilai tukar. Nilai tukar barang akan ditentukan oleh jumlah tenaga atau labor yang diperlukan salah menghasilkan barang tersebut, sedangkan nilai guna adalah nilai kegunaan atau fungsi barang itu sendiri. Memiliki nilai pandangan baru yang pada masanya merupakan tahap awal revolusi industri, pembahasannya terentang dari teori ongkos produksi, upah, laba, sewa, serta teori pembangunan yang turut memperhitungkan nilai pembagian kerja dan akumulasi modal. 3. Perbedaan instrumen kebijakan yang digunakan aliran Keynes dengan aliran klasik. Sejumlah kebijakan yang dianjurkan Keynes untuk mengatasi depresi hebat, terutama pengeluaran defisit pemerintah pada saat investasi atau konsumsi swasta rendah, dan banyak gagasan teoritis yang ia usulkan. Pemerintah efektif pengganda paradoks penghematan telah dikemukakan oleh berbagai penulis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi atau kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan melibatkan pemerintah, terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi, sedangkan adanya kebijakan Adam Smith tentang pembagian kerja yang akan mendorong spesialisasi seseorang, memilih yang mengerjakan terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan barang secara sendiri. Jika setiap orang melakukan semua jenis pekerjaan sendiri, hasil yang diperoleh agak kecil dan sebaliknya. Alasan pembagian tugas menyebabkan setiap orang ahli di bidang masing-masing, dengan demikian produktivitas meningkat, sehingga hasil produksi secara total juga meningkat. Kebijakan ekonomi klasik menekankan pada penerapan harga fleksibel, baik dari segi upah ataupun barang. Penekanan lainnya terdapat pada hukum Say, penawaran menciptakan permintaan sendiri, artinya produksi agregat akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai semua pengeluaran yang dihasilkan. Persamaan aliran Keynes, John Maynard Keynes dengan aliran ekonomi klasik Adam Smith. 1. Persamaan filosofi ekonomi aliran Keynes dengan ekonomi klasik. Persamaan dari kedua aliran tersebut dalam filosofi ekonomi ialah di saat John Maynard Keynes dan Adam Smith menerbitkan karya bukunya, yang mana bukunya menjelaskan perekonomian saat itu, dengan diterbitkan bukunya menandakan lahirnya kedua aliran tersebut. Dua, persamaan nilai ekonomi yang diharapkan aliran Keynes dengan aliran ekonomi klasik. Persamaan dari kedua aliran tersebut dalam nilai ekonomi yang diharapkan ialah nilai dalam mengurangi pengangguran dengan adanya full employment. 3. Persamaan instrumen kebijakan yang digunakan aliran Keynes dengan aliran ekonomi klasik. Persamaan dari kedua aliran tersebut ialah sama-sama untuk memperbaiki kesejahteraan ekonominya, seperti teori maupun sistem ekonomi yang dirancang oleh para ahli, dimaksudkan untuk mengatasi krisis
atau masalah dengan perkataan lain, suatu teori akan bermanfaat pada situasi, kondisi, dan masalah tertentu. Dari berbagai pengalaman masa lalu terbukti bahwa tidak ada satu teori ekonomi yang dapat menjadi standar atau obat untuk menjawab semua permasalahan ekonomi. Teori maupun sistem ekonomi harus bersifat nasionalistik, yang tujuannya melindungi negara dan masyarakatnya sendiri, termasuk industri dalam negeri, produk dalam negeri, dan tenaga kerja, bahwa kebijakan ekonomi yang diambil harus berorientasi pada welfare atau kesejahteraan dan sosial bangsa secara menyeluruh. Filosofi ekonomi aliran Keynes. Keynes berpendapat bahwa sistem bebas berusaha atau laissez-faire murni tidak bisa dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah full employment-nya. Sebab mekanisme self-regulating ataupun otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Situasi makro perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Permintaan agregat masyarakat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang atau jasa dalam 1 tahun. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat kecil, penawaran agregat dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kelebihan produksi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Nilai ekonomi yang diharapkan, aliran Keynes, pandangan John Maynard Keynes, tabungan dan investasi, pengangguran muncul ketika insentif pengusaha untuk berinvestasi gagal mengimbangi permintaan masyarakat untuk menabung. Preferensi likuiditas, Keynes memandang jumlah uang beredar sebagai salah satu penentu utama keadaan ekonomi real. Konsep teori Keynes, suku bunga merupakan mekanisme untuk memperbaiki kesamaan tabungan dan investasi, untuk mengkonsumsi lebih banyak di masa yang akan datang. Industri yang dimaksud adalah kumpulan unit-unit usaha yang menghasilkan output sejenis. Permintaan agregat merupakan faktor utama penggerak perekonomian. Pendapat Keynes, kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Instrumen kebijakan yang digunakan aliran Keynes, kebijakan John Maynard Keynes yang pertama, yang ke-1, kebijakan moneter yang berfokus pada kontrol pemerintah terhadap ketersediaan uang. Terlalu banyaknya uang yang beredar dapat menyebabkan inflasi, sedangkan jika terlalu sedikitnya uang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Maka disinilah bank sentral yang menentukan suku bunga perbankan. 2. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang mengatur tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan anggaran seperti pajak. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui naiknya permintaan, berkurangnya pengangguran, dan penurunan deflasi. Contohnya, penurunan suku bunga perbankan dapat menarik masyarakat untuk dapat meminjam uang dan mendorong konsumsi. Sekian penjelasan dari saya tentang aliran John Maynard Keynes. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.